Ketemu lagi dengan saya Satria Fathan Setiawan dari Pajajaran Entertainment. Video ini adalah video ketiga dari seri devlog Adidaya Project 1. Nah, sekarang sudah 2 minggu sejak saya memulai membuat Adidaya Project 1. Dan untuk minggu kedua ini saya akan membeberkan atau menjelaskan perkembangan dari pengembangan Adidaya Project ini. Nah, untuk saat ini saya sudah sampai tahap menyelesaikan menu dan sekarang masuk ke gameplay. Nah, tapi belum ke gameplay intinya. Saya sudah bilang kalau saya ingin membuat game bullet hell semacam Touhou Project. Nah, tapi saya juga ingin menggabungkan unsur game story mode sehingga akan punya cerita yang cukup detail. Nah, untuk membantu mewujudkan gameplay story mode tersebut, saya butuh sarana untuk menceritakan ceritanya. Dan untuk itu, di samping level-level gameplay utama, saya juga akan menampilkan mode cerita. Intinya semacam dialog begitulah antar karakter-karakter dalam game ini. Sebagai gambaran, bisa ambil contoh dari game genre visual novel. Kalau di visual novel, karakter-karakter game tersebut akan mengobrol dan bisa terlihat jelas dialognya. Sudah disediakan kotak yang akan menampilkan dialog karakter-karakternya. Saya juga akan seperti itu, cuma lebih sederhana karena memang game ini bukan visual novel. Fitur dialognya itu hanya untuk mempermudah menceritakan saja. Nah, makanya selain visual novel, sebagai inspirasi, saya juga ingin menggunakan fitur codec di game-game seri Metal Gear, terutama di Metal Gear Solid yang pertama untuk PlayStation 1. Tampilannya simpel dan tidak perlu repot-repot menggambar full karakter. Cukup wajahnya saja sudah cukup. Nah, untuk dialognya sendiri, saya menggunakan software Yarn. Y-A-R-N. Software ini sering digunakan untuk membuat game-game berbasis teks seperti visual novel dan sebagainya. Selain itu, Yarn juga telah diintegrasikan dengan game engine GDevelop yang saya pakai. Untuk perkembangannya bisa dilihat seperti ini. Ini adalah desain awal saya untuk background mode dialog. Nah, mungkin ini masih terlalu simpel, cuma sementara kita tolerir dulu. Intinya, untuk 2 minggu ini, maksud saya untuk minggu kedua ini, akan saya utamakan untuk mode dialognya. Saya buat dialog, saya buat karakter-karakter, ekspresinya, dan sebagainya. Saya usahakan secepat mungkin supaya bisa langsung ke mode gameplay utama. Akhirnya, mungkin ini yang saya sampaikan untuk hari ini. Saya berterima kasih untuk kalian semua yang sudah meluangkan waktu menonton video ini. Akhir kata, saya ingin bilang terima kasih atas dukungannya, dan mungkin akan lebih mendukung lagi kalau kalian mau memberi subscribe, like, dan juga men-share video ini. Akhirnya, terima kasih sekali lagi, terima kasih, dan sampai jumpa di video berikutnya.